Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, hari ini buat sesuatu dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini buat sesuatu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, Engkau bicara kepada setiap bagian dari anak-anak Tuhan ini. Dan buat kami mengerti dan menangkap hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Malam ini saya tidak akan baca ayat. Saya hanya mau sampaikan yang Tuhan taruh di hati saya. Saya minta Anda perhatikan dengan baik. Saya baru kemarin pagi Tuhan bicara jelas sekali. Pagi itu saya menyiapkan sesuatu untuk seminar di Jakarta. Dan Tuhan bicara, besok bagi dalam 3 kelompok. Saya minta maaf dari awal, seharusnya tadi diumumkan sehingga Anda tidak harus bergerak dan sedikit repot. Tapi saya bersyukur Anda bergerak dengan sangat cepat. Ada 3 kelompok ini yang Tuhan bicara dan saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Pada waktu dia bicara tentang 3 kelompok ini, Tuhan berkata, yang pertama, kamu buat kelompok untuk para pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, buat kelompok yang disebut dewasa muda. Yang ketiga, buat kelompok umum, mereka yang sudah lebih dari 35 dan ke atas. Tuhan berkata begini, ada banyak orang yang sebenarnya tidak menyadari bahwa aku secara roh sudah membalikkan keadaan dan begitu banyak pintu yang sudah siap terbuka bagi mereka. Tetapi karena ketidakmengertian, mereka tidak terlalu ngerti bagaimana hidup seperti yang aku mau. Itu yang membuat sebenarnya apa yang seharusnya sudah diterima menjadi terkendala. Lalu kemudian saya tanya, Tuhan, kan banyak faktornya. Hidup kita ini kan banyak faktornya. Aku juga tidak pernah akan bisa ngajari mereka, karena setiap orang-orang ini kan beda. Pelajar beda pergumulannya. Teman-teman dewasa muda juga beda. Yang umum juga beda. Dengan semua yang di benak dan di hati mereka yang berbeda-beda. Tuhan berkata, ya. Memang hanya aku sebenarnya yang bisa ngajari mereka secara pribadi apa yang harus mereka lakukan dan apa yang mestinya menjadi sikap mereka. Tapi kemudian Tuhan berkata begini, ada satu kekuatan, satu faktor yang selama ini aku taruh dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata, satu itu kamu bagikan dan ceritakan kepada setiap mereka. Dan sampaikan pesanku kepada mereka. Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan berkata begini. Faktor yang selama ini jadi ciri, jadi model pelayanan, jadi gaya dalam hidup dan pelayanan saya. Tuhan berkata adalah ketidaklasiman. Tuhan berkata kalau engkau kerja, engkau perang dengan kelasiman sebagaimana orang lain berperang, engkau tidak akan pernah bisa menghasilkan kemenangan-kemenangan besar. Saudara mengerti bahwa di tiap negara itu ada yang namanya akademi militer. Di sanalah setiap orang dididik. Lalu kemudian di antara semua akademi militer yang paling terkenal itu yang di tempat yang bernama West Point di Amerika Serikat. Biasanya para jenderal, para perwira menengah dari berbagai negara dikirim ke West Point untuk belajar ilmu perang dari Amerika. Nah, satu sisi itu baik. Mereka belajar banyak hal yang baru. Tetapi yang paling menguasai ilmu perang berarti Amerika. Kelak siapapun yang perang dengan Amerika,
ilmunya belajar dari Amerika, akan dengan gampang ditaklukkan oleh Amerika. Ditambah senjata yang orang lain tidak punya, mereka punya. Kalau semuanya dikerjakan dalam kelasiman, maka musuh akan dengan gampang membaca. Iya toh? Habis ini dia akan buat begini, akan buat begini, akan buat begini. Kalau semua tindakan saudara, semua rancangan yang keluar, semua langkahmu itu normal dan wajar-wajar saja, maka dengan gampang musuh akan membaca semua strategimu. Saudara boleh sehebat apapun, engkau tidak akan pernah bisa menang kalau musuh berhasil membaca strategi saudara. Saya belajar tentang Daud. Suatu hari dia berhadapan dengan orang-orang Filistin di Refaim. Dia bertanya, Tuhan, apakah aku harus maju? Tuhan berkata, maju. Dia maju dan dia menang. Filistin regrouping lagi. Dia serang Daud lagi. Raja ini cerdas. Dia tanya Tuhan, aku maju gak Tuhan? Dia bilang, jangan. Buat gerakan melingkar. Tuhan itu ahli strategi. Nah, kita ini hidup tanpa strategi Tuhan. Kita ini hidup dengan kebiasaan. Jadi apapun yang kita buat, musuh setan langsung bisa mengerti. Kalau saudara memulai dengan semua kelasiman, engkau tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran besar. Anda harus punya ketidaklasiman. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat ketidaklasiman seperti apa, tapi mungkin orang luar akan lebih bisa melihatnya. 2 hari yang lalu di Jakarta, waktu seminar hari kedua, selesai acara, banyak orang ingin konseling. Lalu kemudian ada satu anak, dia anak Mahanaim, dia pengurus rumah singgah. Anak ini anak sederhana sekali, baru sekian bulan menikah. Datang dengan istrinya, pengantin baru masih 4 bulan, 5 bulan lah mereka menikah. Dan anak ini keren banget, bawa seperti koper kecil. Dia berkata, Pak, saya mau bicara, katanya. Dia duduk dengan istrinya, dan dia berkata begini, saya bermimpi, Pak. Dalam mimpi itu, saya datang ke seminar Bapak hari kedua, seperti hari ini. Terus Bapak tumpangi tangan saya, dan Bapak berkata begini, minta apa saja yang aku punya, aku akan beri. Saudara, kalau dengar ada orang ngomong begitu, Anda minta apa? Pak, itu Alphardnya saya kepingin, Pak, itu Jaguarnya saya kepingin, Pak, itu rumahnya saya kepingin, Pak, duitmu di bank saya kepingin. Ya toh? Ini anak luar biasa. Saudara tahu yang dia inginkan? Dia bilang begini, Pak, saya minta Bapak doakan saya. Kamu pengen apa dari saya? Beri saya, doakan saya, supaya saya punya kemampuan menggembalakan 30.000 jemaat. Saya belum punya, tapi saya ingin punya kemampuan menggembalakan 30.000 jemaat. Saya kaget sekali. Dan yang lebih tidak lazim, saudara, anak ini berkata begini, Pak, saya punya beberapa barang berharga. Lalu kemudian dia buka kopernya itu. Dia tunjukkan di dalamnya kayak verkoper, saudara. Memang dia bawa koper, tapi dia buka. Kemudian dia berkata gini, Bapak boleh pilih. Ini yang paling berharga yang saya punya. Bapak boleh ambil 1, boleh ambil 2, boleh ambil semua. Sak koperi Bapak ambil semua, silahkan. Aku hanya minta didoakan. Coba saudara. Apa sih yang lazim dari yang seperti itu? Enggak ada toh? Ada sesuatu yang tidak lazim.
Saya bilang, kenapa kamu mau begitu? Ini Tuhan yang ngajari saya, Pak. Dan Tuhan berkata begini, kamu minta apa yang dia punya. Dan saya ditunjukkan Roh Kudus. Dia punya kemampuan menggembalakan banyak orang. Minta karunia itu ditularkan kepadamu. Terus Tuhan suruh saya, Pak, bawa barang-barang berharga yang saya punya. Bapak boleh pilih. Saya ngomong terus terang, saudara. Maaf ini dengan segala hormat. Gajinya, saya cari tahu nih. Gajinya tiap bulan hanya 600.000 rupiah. Right? Dia bilang, ini apa sih? Yang ini, Pak, jam tangan. Ini jam saya baru pakai sekali waktu saya kawin. Saya eman-eman, Pak. Saya nggak bisa beli. Ini orang belikan buat saya. Kalau Bapak mau, baru saya pakai sekali waktu kawin. Yang gede ini, Pak, PDA. Mereknya HP. Dibelikan teman saya dari Singapura. Oleh-oleh dari seorang pengusaha buat kami. Saya nggak bisa beli. Bapak mau nggak PDA, Pak? Ambil punya saya. Yang ini, Pak, handphone baru. Belum saya pakai. Kalau Bapak mau handphone baru, ambil, Pak. Terus kemudian, di atas itu ada satu barang. Nah, kalau ini, Pak, pimpinan saya, Pak David, ngomong. Katanya Bapak waktu itu pengen cari, apa itu, alat untuk bersihin udara di mobil. Apa namanya, ionizer atau apa. Lah ini dia berkata, kamu bawa itu, siapa tahu Bapak kepingin itu juga. Dan ini paling murah, Pak. Kalau bisa jangan ini. Wong saya bisa beli. Tapi yang 3 ini, saya nggak bisa beli. Kalau Bapak mau, sekopernya deh, biar gampang ringkes. Bapak ambil semua. Terus setelah itu, doakan saya. Loh, saya ini pernah beberapa kali khotbah di kalangan preman, saudara. Tapi saya belum punya ketegaan seperti Elia kepada janda Sarfat. Iya toh? Elia itu punya ketegaan kayak janda Sarfat. Saya mau tanya kepada saudara, Anda bahagia nggak ditawari orang seperti itu? Hah? Siapa yang bahagia? Angkat tangan. Tegelir karo-karuan. Anda tega mau ambil begitu tega. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mungkin Anda golongan nabi lah ya. Tegel tenan. Buat saya itu permintaan berat, saudara. Berat. Saya bilang, kamu diajari Tuhan apa? Tuhan ngomong gini, Pak. Bapak ini punya banyak yang orang lain tidak punya. Aku bilang, aku nggak punya apa-apa, aku hanya hamba yang punya semua Tuhan. Ya, saya juga membantah itu dengan Tuhan. Tapi Tuhan ngomong begini, tidak semua berani buat sekolah dalam 6 bulan. Tidak semua berani bangun Holy Stadium tanpa duit. Tidak semua berani beri makan orang miskin. Tidak semua berani bawa orang-orang Kedar dan Nebayot. Tidak semua berani bicara di depan orang banyak di antara bangsa-bangsa. Tidak semua cukup gila seperti dia melakukan apapun yang aku perintahkan. Ketidaklasimannya yang membuat aku bisa kerja yang tidak lazim. Aku sudah punya terlalu banyak orang, hamba-hambaku, yang kerja dalam kelasiman. Aku hampir tidak punya yang berani melakukan yang tidak lazim. Saudara tahu yang saya ambil? Pembersih mobil udara itu. Ini aja saya ambil. Sejujurnya, saya nggak tega, saudara. Saya nggak tega. Pak, kenapa Bapak ambil itu? Yang paling murah, kenapa? Terus saya ngomong baik dengan dia. Saya bilang, kau mau jadi gembala. Gembala itu harus punya nafas. Pelari maraton. Tidak hanya lari sprint 100 meter, terus pedot nafasmu mati. Saya berkata begitu.
Kamu ngurusi orang banyak, harus jaga nafas. Kok bisa, Pak? Dengerin saya berkata. Kenyataan. Kamu gagal akan dimaki orang. Kamu berhasil diiriin orang. Kamu luar biasa diomongin orang. Kamu biasa-biasa disindir orang. Kamu gagal disorain orang. Kamu hidup dalam kondisi yang sangat tidak enak. Kamu harus punya nafas pelari maraton. Nah, ini menyegarkan. Jadi saya bisa nafas lebih baik lagi, saya berkata. So, kamu harus punya nafas yang sama, pelari maraton. Jangan gampang putus nafasmu sampai garis akhir. Kapan kamu harus stabil, kapan kamu percepat langkahmu. Supaya kamu bisa nomor 1 sampai garis akhir. Saya ambil ini ya. Mukanya kecewa sekali. Mukanya kecewa. Tahu dia ngomong apa? Pak, tapi toh saya harus melakukan semuanya dalam ketepatan. Maksudmu apa? Dia ambil kertas. Dia ambil tempat bungkus kado. Dia ambil jam tangannya. Dia masukkan. Dan dia berkata, tolong yang ini Bapak juga harus terima. Bayangin. Sejujurnya saudara, saya nggak tega. Boleh ngomong apa adanya ya. Saya punya jam tangan. Menurut saya, jauh lebih bagus. Saya nggak ingin apapun yang dia punya. Tapi itu barang berharganya dia. Loh, kalau saya ini nggak punya jam tangan, tak tampani saudara. Saya punya jam tangan. Tapi itu barang dipakai cuma sekali. Waktu dia kawin. Dia berikan ke saya. Saya doain dia. Hanya itu tok yang tak buat. Saya pulang sampai di hotel. Tak jejer-jejer di kasur saya. Pemberiannya saudara. Ini jame. Ini bungkusnya. Dia ngasih duit lagi. Ini duitnya. Tak pandangi. Saya bilang. Aneh loh orang ini Tuhan. Dia buat yang tidak lazim. Nah, dengar baik-baik. Kalian ya, pelajar dan mahasiswa. Tuhan ngomong dengan jelas kemarin pagi. Di tangan kalian, lewat perkataan dan hidupmu sebenarnya, ada banyak jiwa akan dimenangkan buat Tuhan tahun ini. Tuhan berkata, kamu mesti berani hidup dalam ketidaklaziman. Kamu mesti berani ngikuti apa yang Tuhan perintahkan. Sampai masa depanmu, kelak saudara kuliah di mana, atau kerja apa. Jangan ikuti hitungan manusiamu. Minta sama Tuhan guidance yang tajam. Dan Anda masuk di situ. Saya ini kuliah jurusan yang orang tidak mau. Ditawari aja watuk. Apa itu? Ngerti saudara? Sampai sekarang orang gak pernah suka. Saya kuliah sejarah. Yang lain ekonomi. Jadi ini apa? Ekonomi lemah. Loh. Kan percuma ya. Lazim. Ya. Semuanya. Orang berkata, dan kenapa kamu ambil itu? Aku bilang Tuhan yang suruh. Sejujurnya hari ini saya berkata, ilmu itu berguna buat saya sampai dengan hari ini. Tuhan ajari begitu banyak. Dari orang-orang, para tokoh-tokoh hebat di dunia ini. Dan Tuhan berkata, lihat semuanya. Anda tidak belajar seperti saya belajar. Anda tidak akan piawai cerita peperangan Alexander dengan Raja Persia. Anda tidak akan pernah ngerti D-Day tahun berapa ya, 44. Anda tidak akan pernah ngerti itu. Semua itu diputar ulang. Dan Tuhan berkata,
Manusia itu belajar dari pengalaman dan sejarahnya sendiri. Saya mau beritahu saudara, saya sudah dengar banyak kesaksian, pelajar, mahasiswa, teman-teman saudara sepupu kita, hari-hari ini bertobat terima Tuhan luar biasa. Saya berkata masa depanmu bisa ajaib sekali saudara. Kalau Tuhan berkata, kalau kamu berani melangkah yang tidak lazim. Tapi kalau Anda lakukan yang banyak orang buat saudara, tidak akan terjadi yang spektakuler. 1-2 mungkin akan oke, tapi sisanya nggak banyak. Saya suka sekali ketika orang berkata tentang Raja Wali, dikatakan eagle flies alone. Raja Wali itu terbang sendiri. Bak emprit, saya tambahi, fly rombongan saudara. Nah, Anda mau emprit atau Raja Wali, terserah saudara. Eagle flies alone. Dulu ketika saya tanya, saya kuliah, sekolah apa kamu? Sejarah garuk-garuk. Memang dadi patung Gajah Mada. Anda ngerti? Susah buat orang ngerti itu susah. Tapi walaupun berani ambil yang tidak lazim. Saudara tahu saya ini hamba Tuhan, saya ini pendeta. Nek di depan saya ada majalah apapun gua sikat. Bukan baca loh. Femina Kartini. Oh ya, oh Bapak tidak rohani, ya karepmu. Koran tak baca, Anda boleh ngomong apa saja. Tak sauti mesti. Enggak pernah, ya apa ya, ini lemper dicampur apa, enggak ada, saudara. Sampai hari ini, saya orang yang belajar. Saya baca, saya survei, saya study. Saya sering kali minta Pak Stefanus, Pak cariin info ini, saya pengen ngerti. Sudah berat secara waktu lagi. Saya minta beberapa teman bantu. Tapi sampai detik ini saya belajar. Dan banyak orang setelah selesai sekolah tidak pernah belajar. Baca buku rohani aja, nggak pernah. Nggak pernah study sampai sebegitu rupa sampai Anda ngerti sesuatu yang orang lain jarang mengerti. Pesan Tuhan hari ini adalah, kalau engkau ingin masa depanmu jadi orang-orang yang menjungkir balikkan dunia, berani lakukan yang tidak lazim seperti yang Tuhan mau. Dan Anda akan lihat ada daerah yang orang tidak pernah sentuh. Anda jadi raja di situ. Sebab yang lain di belakang, Anda di depan, saudara. Amen. Selama sekolah, selama kuliah, bawa jiwa, bawa ke Tuhan. Ini waktunya. Kalau Anda tidak bergerak dan bawa jiwa, Tuhan akan membusuk. Nah, saya ngomong kepada yang dewasa muda. Tuhan itu pesan begini, saudara. Banyak orang berpikir sebuah pelayanan itu akan dikerjakan oleh 1-2 orang yang sangat kaya dan dia menyelesaikan semuanya. Tuhan berkata, tidak pernah akan terjadi seperti itu. Dan tiba-tiba waktu pagi itu saya lihat penglihatan. Saya lihat orang-orang kelompok seusia saudara. Dan Tuhan berkata begini. Hari-hari ini, dia nggak berkata bulan atau tahun. Hari-hari ini. Ada banyak orang usianya masih muda. Income-nya belum terlalu besar. Tapi hatinya gila-gilaan dengan aku. Tuhan berkata, beritahu mereka. Kalau mereka buat yang tidak lazim, berani ngikuti yang aku mau. Tuhan berkata, tahun ini akan banyak di antara mereka akan aku berkati jadi orang yang kaya betul. Dan Tuhan berkata, sebab hati mereka kepadaku, mereka akan jadi orang-orang yang berani korban tanpa ngitung. Dan
berani asal berkata, asal Tuhan kerjain. Tuhan berkata tidak semua memang. Karena sebagian ngitung banget. Dan dari kecil kikirnya luar biasa. Tapi ada orang-orang yang hatinya ke Tuhan itu kuat sekali. Dan Tuhan berkata, aku akan bangkitkan luar biasa. Saya minggu depan mau kumpulin beberapa orang dari antara saudara. Saya mau buat satu task force khusus. Saya mau kenalkan Anda dengan satu orang di Jakarta. Kita ngobrol seharian dengan dia. Kita adakan, saya mau Anda dengar betul yang dia katakan. Ini orang, kalau Anda bisa gandeng dia di Jawa Tengah saja, Anda kontrol begitu banyak. Dan saya berdoa, itu semuanya jatuh di tangan saudara. Amen, saudara. Dengar baik-baik. Saya akan buat the best yang saya bisa. Tapi jangan berharap kepada program yang saya ingin berikan. Sebab Tuhan sendiri akan membuat Anda naik. Dan membuat Anda diberkati Tuhan luar biasa. Sebab Tuhan berkata bahwa mereka punya hati masih murni. Tidak tercampur dengan apapun. Kekuatan ekonomi mereka belum seberapa. Tapi dari yang kecil yang tidak seberapa itu Tuhan berkata, aku akan naikkan luar biasa. Dan aku akan buat perbedaan dengan orang-orang dunia. Anda dengerin ini, Anda pegang baik-baik. Dia berkata, nggak sampai setahun. Lihat dari dalam tahun ini, banyak akan naik luar biasa. Diberkati, dibukakan begitu banyak hal. Dan saudara akan lihat sesuatu yang tidak lazim akan terjadi. Saya lihat teman-teman di Jakarta itu saudara, masih muda-muda seusia Anda. Dia bilang, Pak, itu nubuatan 3 bulan itu ajaib sekali. Dalam waktu 3 bulan, omset saya naik 10 kali lipat. Dan dia sudah mulai bicara tentang semua program nasional yang gede-gede. Dia bilang, gak masuk akal Pak. Bisa seperti itu. Dan saya mau berkata, Anda juga bisa ngalami yang sama. So mulai sekarang, jeli, lihat apa yang Tuhan mau. Lakukan persis seperti yang Tuhan mau. Tadi pagi saya cerita, dengerin saudara. Ada satu sekte, saya nggak mau nyebut nama agama, sekte. Dia itu menghawajibkan. Jadi sekte itu punya tempat keramat berupa makam dari pendiri sekte itu. Setiap tahun mereka mewajibkan anggotanya, banyak sekali dunia ini, memberikan 20% dari income. Bayangin, Tuhan minta 10%, kita ngenyang, nawar, ribut, geger, duitnya digopo. Bayangin, ini sekte, pendirinya sudah mati, dikubur, ada kuburannya. Mereka bilang 20%. Ini namanya uang makam. Drop di situ. Ini dipakai untuk investasi di London, di Eropa. Dan dia kuasai Eropa dengan uang makam yang dikelola. Dan dia merambah kemana-mana, menguasai dunia dari duit kuburan. Saudara. Apa tidak membawa kematian sebetulnya? Tapi mereka kontrol billions dollar dari uang kuburan. Kita ini disertai Yesus yang luar biasa. Jangan mau jadi orang kacangan tok saudara. Anda harus punya mental yang kuat seperti yang Tuhan mau. Amen saudara. Jaga kemurnian hatimu. Jangan dikontaminasi apapun. Kalau hatimu sudah nggak benar, isinya cuma marah, emosi, sakit hati, ngomel, gerutu, berontak dengan apapun, habiskannya. Tuhan suka kalau hatimu tetap murni dan tidak pernah izinkan racun apapun menguasai saudara. Amen saudara. Pegang nih firman. Saya ngomong kepada semua orang yang di sebelah kanan. Saya juga mau sampaikan yang sama. Tuhan berkata, dengerin baik-baik. Kelemahan paling utama ketika orang makin berumur, dia sudah makin sulit untuk fleksibel, kaku. Kantong anggur yang lama itu kenapa harus dibuang sih? Itu karena sudah keras. Sebetulnya tidak perlu dibuang.
Kalau kantong itu dirawat dengan baik. Dengan cara apa? Diolesi minyak terus. Maka minyak yang dipakai itu akan tetap membuat kulit itu lembut. Nangkap saudara ya? Nah kalau itu lembut, diberi anggur yang baru, tidak akan pecah dan terbuang anggurnya. Nah, Tuhan pesan begini. Saudara pun akan diberkati Tuhan luar biasa. Kaleb umur 70 tahun tetap minta Kiryat Arba. Ini orang masih kuat seperti 40 tahun sebelumnya. Kalau Kaleb bisa, saudara juga bisa. Malam ini Tuhan berkata, urapi mereka supaya kirbat mereka tetap bisa fleksibel dengan Tuhan. Kalau seringkali kita sudah makin tua, sudah susah berubah. Kita punya konsep-konsep. Padahal konsep itu tidak membawa perbaikan. Kalau dengan konsepmu hari ini Anda seorang konglomerat hebat, fine. Tapi kenyataan sebagian besar kita belum sampai level konglomerat, saudara. Ya kan? Tapi untuk mengubah cara berpikir sudah sangat susah. Kaku sekali. Harus gini. Enggak gini, enggak bagus. Ini enggak bisa ini enggak bisa. Semuanya diatur dengan pikiran. Dan Tuhan berkata, itu yang menyulitkan aku melakukan banyak hal yang besar dalam hidup mereka. Dan Tuhan berkata, urapi mereka nak. Doakan mereka. Be flexible with God. Mazmur berkata, bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan yang diingininya apa? Hatimu. Anda tahu kata bergembira? Bahasa aslinya artinya menjadi fleksibel dengan Tuhan. Maka apapun yang diingini hatimu, selaras dengan keinginan Tuhan, akan terjadi dan akan diberikan kepada saudara. Pak, tapi saya sudah tua. Kolonel Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken, itu menemukan ayam goreng itu saudara, waktu dia sudah tua. Dia tidak punya apa-apa. Dia coba-coba membuat ayam goreng. Dia suruh tetangganya merasakan, enak, dia jual laris seluruh dunia. Kumisnya melintang, dia tertawa, jual ayam goreng saudara. Ketika dia sudah tua. Apa bedanya dengan Anda dan saya? Yang beda seringkali kita tidak mau fleksibel. Kalau Anda dan saya tidak mau fleksibel, tidak bisa. Bangun sekolah 6 bulan, Anda harus sangat fleksibel dengan Tuhan. Pakai ini semua dihitung, wah iso, ini begini. Tidak terjadi apa-apa. Dan dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin tidak ada perubahan. September, akademi kita akan berdiri. Dan kita akan didik banyak orang untuk menghasilkan perkara besar bagi Tuhan. Dan saya punya impian satu kali kelak akan jadi sebuah universitas, saudara. Saya punya impian akan jadi sebuah universitas. Kalau Tuhan belum datang, saya yakin pasti akan terjadi, saudara. Amen. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Dari dulu juga nggak punya apa-apa. Tapi saya punya Tuhan yang hidup, yang tahu main Formula One dan siksak dengan cara apapun, dia paling ngerti. Asal fleksibel dengan Tuhan. Kalau Anda sudah malas, itu adalah pilihan Anda. Tapi malam ini Tuhan berkata, ada banyak yang aku ingin berkati. Tuhan berkata, mereka hanya ambil 5-7% dari jatah mereka sebenarnya. Banyak orang di antara kita, Tuhan berkata, Anda hanya terima 5-7% dari jatah yang seharusnya. Nanti sampai di sorga, nyesel. Waduh, nah wong Semarang, edan. Di surga saya nggak akan keluar edan itu pasti menurut saya. Edan tenan. Goblok aku. Aku cuma 65%. Nyesel. Tuhan baleni orang no entek. That's it, selesai. Rugi nggak saudara? Saya berdoa Tuhan berikan utuh. Dengar baik-baik. Tuhan ngomong sama saya. Dalam tahun ini ada orang yang tadinya terima 5-7%. Anda akan terima tiba-tiba sampai 30% dari jatah saudara. Akan terjadi pelipat gandaan yang luar biasa.
Anda pegang firman ini, janji Tuhan. Be flexible. Gitu. Anda mesti fleksibel. Yang kedua, dengerin baik-baik. Saudara mesti belajar begini, saudara. Anda mesti punya moto begini. The show must go on. Ngerti, saudara? Ini gini saya beritahu. Banyak orang itu kalau ada segala sesuatu, ngelihatnya fokusnya kepada persoalan dan negatifnya. Apapun itu yang difokuskan kepada persoalan dan yang negatif. Sehingga hal yang begitu bagus, yang mungkin 98% itu sampai nggak kelihatan lagi. Dan kita ngomel, kita khawatir, kita menggerutu hanya di 2-3% yang memang ada masalah. Kalau caranya begitu, menyia-nyiakan berkat Tuhan. Dan cara berpikir itu membuat Anda tidak bisa maju. Sesungguhnya saya mau berkata gini, mana ada sih orang yang sehat 100%? Nggak pernah ada. Contoh, Anda pilek, saudara kerja, atau berkat gini, oh aku nunggu sampai ini, maaf nih, umbel terakhir itu kering. Enggak tahu. Tapi ini kan ada. Jangan berkata nggak ada pileknya, ada. Tapi ini tidak boleh mempengaruhi kegiatan yang lain. Nanti ada pembeli datang, Pak saya mau beli, maaf masih pilek, tidak terima pembeli. Ya habis toh. Hidup ini nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna. Tapi kalau Anda fokus kepada kelemahan dan kekurangan ketidakberdayaan, ngomel di situ, tidak bisa lari dengan kuat. Belajar mengabaikan 1-2 hal. Bukan anggap enteng. Nanti kan selesai. Nanti waktu kita kerja, sambil minum obat kerja, nanti lama-lama kan baik sendiri. Tetap produktif. Jangan terus ngeributi 1-2 hal. Ini pokoknya harus beres. Kok ora kerja, lah rambutku gatel. Lah kowe rak keramas 3 dina kok orang itu gatel. Keramas terus kerja lagi. Jangan, kenapa ya rambutku gatel? Dianalisa rambutnya terus. Ngilone mengrambut begini gitu. Nah, selesai. Nah, kecenderungan psikologisnya, makin tua itu begitu. Alkitab berkata, kamu harus mengalami renewing of the spirit of your mind. Kata pembaharuan itu harus, Alkitab berkata, cara mikirmu itu harus muda kembali. Ngerti? Kalau mikirmu tambah tuwek, buyuten saudara. Anda harus tiap kali cara berpikirmu harus muda kembali. Sebab Tuhan berkata, ada begitu banyak berkat yang tidak terjamah sama sekali. Dan saya berdoa tahun ini, Anda akan naik berkali-kali lipat ganda dan nama Tuhan dimuliakan. Mari berdiri sama-sama, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Dan sebelum kita naikkan lagu ini, dengar baik-baik. Setelah kita naik lagu ini, kita akan doa bahasa roh yang kuat. Lalu kemudian dengarkan, di setiap section ini, ada 2 teman hamba Tuhan akan melayani, mengurapi saudara. Anda terima pengurapan turun di tiap ujung ya, 2 Anda turun, kemudian Anda boleh keluar, tinggalkan akan gereja ini sambil pulang ya. Demikian juga di section ada 2 karena setiap kelompok akan ada 4. Kemudian yang di umum juga akan ada 4. Anda akan mengatur bagiannya, posisinya, datang dengan tertib, tidak usah berdesakan. Anda akan diurapi dan Anda boleh tinggalkan tempat ini. Jadi sekali lagi teman-teman yang di sini yang sudah harusnya ikut umum, sudah lebih dari 35 tahun, kalau boleh nanti Anda ikut pengurapan di sini. Kita harus lakukan di dalam ketepatan. Anak itu tadi belajar sesuatu yang membuat saya dengerin saudara. Nanti hari Minggu, saya nggak tahu pagi atau sore, di mobilnya Tuhan berkata gini, jam tangan itu berikan kepada seseorang, supaya dia juga boleh ngalami sesuatu, ngerti jatah yang terbaik dari Tuhan. Saya mau bawa jam tangan itu, saya akan berikan pada seseorang. Tidak karena saya tidak menghargai,
Tapi Tuhan berkata, berikan supaya orang itu ketularan spiritnya. Siapa orangnya saya nggak tahu. Pagi atau sore saya nggak tahu. Doakan saya cukup peka untuk mengerti siapa orangnya. Mungkin yang saya kenal, mungkin tidak saya kenal. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan sampai kepada orang yang Tuhan mau. Dengar baik-baik. Lakukan dalam ketepatan. Ingini apa yang dari Tuhan. Maka sesuatu yang ajaib akan Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Amin. Mari angkat tangan sama-sama. Yesuslah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan urapan dari tempat yang maha tinggi sesuai dengan jatah masing-masing akan diterima dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan anugerah-Mu, nyatakan kemuliaan. Kami terima dengan iman. Kami percaya bukan dengan mata penglihatan jasmani atau perasaan manusia kami. Kami percaya yang Tuhan berikan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sesuatu yang ajaib terjadi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapannya. Haleluya. Amen. Silakan mulai masuk ke depan dan Anda terima dan Anda